Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, perkenalkan nama saya Galih Pratiwi, nomor induk mahasiswa 53020210062, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Sebelum masuk ke pembahasan, marilah kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala limpahan nikmat, baik itu nikmat kesehatan maupun nikmat iman dan Islam, sehingga kita bersama-sama dapat menyimak video presentasi yang akan saya sampaikan. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Sebelumnya akan saya bacakan ayat dan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dalam penafsiran ini, saya akan mengambil penafsiran dari tafsir Al-Misbah dan tafsir Ibnu Katsir. Menurut tafsir Al-Misbah, ayat ini diawali dengan panggilan mesra, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang mengundang setiap mukmin untuk sadar akan perlunya melaksanakan ajakan tersebut. Dan ajakan ini diperuntukkan kepada setiap orang yang memiliki iman walau seberat apapun. Kemudian dilanjutkan dengan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, yang menjelaskan kewajiban berpuasa tanpa menunjuk siapa yang mewajibkannya. Hal tersebut untuk mengisyaratkan bahwa apa yang diwajibkan ini sedemikian penting dan bermanfaat bagi manusia. Kemudian ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan pula atas umat-umat terdahulu sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini berarti puasa tidak hanya diwajibkan pada generasi pada masa turunnya ayat ini, tetapi juga terhadap umat-umat terdahulu sebelum generasi tersebut, meskipun rincian cara pelaksanaannya berbeda-beda dan tidak dikhususkan siapa yang mewajibkannya. Dikarenakan umat-umat terdahulu telah mengenal puasa berdasarkan kewajiban yang ditetapkan oleh tokoh-tokoh agama mereka, bukan hanya melalui wahyu ilahi dan petunjuk Nabi, seperti orang-orang Mesir kuno yang telah mengenal puasa. Dalam ajaran Buddha juga terdapat puasa sejak terbit hingga terbenamnya matahari, yang dilakukan selama 4 hari dalam sebulan yang dikenal sebagai uposatha. Orang Yahudi mengenal puasa selama 40 hari.
Kemudian, kewajiban puasa tersebut dimaksudkan agar manusia dapat bertakwa dan terhindar dari segala macam sanksi dan dampak buruk bagi duniawi maupun ukhrawi. Dalam ayat 184, menjelaskan bahwa kewajiban puasa tidak dilakukan setiap hari atau setiap bulannya, tetapi hanya dilakukan dalam ayyamam ma'dudah, beberapa hari tertentu. Kewajiban berpuasa juga masih mempertimbangkan keadaan orang yang menjalankannya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin, yaitu barang siapa di antara kamu sakit atau benar-benar dalam perjalanan. Ayat ini menunjukkan bahwa jika orang tersebut dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan yang tidak memungkinkan baginya menjalankan ibadah puasa, maka ia diperbolehkan mengganti puasanya, maka ia diperbolehkan tidak berpuasa dan menggantinya pada hari-hari yang lain. Adapun bagi orang-orang yang berat menjalankannya ini ditunjukkan kepada orang-orang tua yang telah tidak mampu melaksanakan puasa atau ibu hamil atau ibu menyusui yang jika dikhawatirkan jika dirinya berpuasa maka dapat mengganggu kesehatan ibu dan bayinya. Maka mereka diperbolehkan tidak berpuasa, tapi mereka tetap harus membayar fidyah, yaitu memberi makan orang-orang miskin. Sebenarnya penafsiran dari tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir ini hampir sama, tetapi ada sedikit perbedaan. Jika dalam tafsir Al-Misbah tidak menunjukkan atau tidak mengkhususkan siapa yang mewajibkan puasa tersebut. Jadi puasa ini tidak menunjukkan siapa yang mengkhususkannya. Tetapi jika dalam tafsir Ibnu Katsir jelas bahwa Allah menyerukan kepada orang-orang yang beriman dari umat ini dan memerintahkan kepada mereka untuk berpuasa. Maka sudah jelas bahwa Allah lah yang memerintahkan kepada mereka untuk berpuasa. Puasa itu sendiri berarti menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh dengan niat kepada Allah, karena puasa mengandung permunian, pembersihan, dan penjernihan diri dari perilaku jelek dan akhlak tercela. Sebagaimana Allah mewajibkan puasa itu kepada mereka, Dia juga mewajibkan kepada kaum-kaum sebelumnya. Karena itu terdapat suri tauladan bagi mereka dalam hal ini. Maka hendaklah mereka bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajiban ini dengan lebih sempurna daripada yang telah dijalankan oleh orang-orang sebelum mereka, sebagaimana firman Allah Ta'ala, likullin ja'alna minkum sir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat, yang artinya untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Dalam ayat 184, Allah menjelaskan waktu puasa. Puasa tidak dilakukan setiap hari, agar jiwa manusia tidak merasa keberatan sehingga menjadi lemah dalam penanggungannya dan menunaikannya. Tetapi puasa itu hanya diwajibkan pada hari-hari tertentu saja. Pada permulaan Islam, puasa dilakukan 3 hari pada setiap bulan, tetapi hal tersebut dinasakh dengan puasa 1 bulan penuh, yaitu puasa Ramadan. Maka jika di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sepanjang hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Artinya, orang yang sakit dan sedang dalam perjalanan diperbolehkan tidak berpuasa, karena hal tersebut merupakan kesulitan bagi mereka, dan mereka harus menggantinya pada hari lain. Sedangkan bagi orang yang sehat dan tidak dalam perjalanan,
tetapi mereka berat dalam berpuasa, maka dia memiliki dua pilihan, yaitu tetap menjalankan puasa atau jika tidak membayar fidyah berupa memberi makan satu orang miskin setiap hari. Bila lebih dari itu, maka yang demikian itu lebih baik. Dan berpuasa adalah lebih baik dari memberi makan. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, yaitu membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang tua yang sudah renta dan tidak mampu melaksanakan puasa. Sedangkan untuk pembayaran fidyah bagi orang tua tersebut memiliki dua pendapat yang berbeda. Pertama, ia diperbolehkan tidak membayar fidyah karena keadaan yang tidak memungkinkan baginya dikarenakan usianya, seperti halnya bayi, dan Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini merupakan salah satu pendapat Imam Syafi'i. Yang kedua yaitu pendapat ini merupakan pendapat yang sahih dan yang banyak dipegang oleh para ulama, yaitu mereka tetap dikenakan fidyah dan harus memberi makan kepada orang miskin setiap hari. Termasuk dalam pembahasan ini yaitu ibu yang sedang menyusui dan yang dikhawatirkan dapat membahayakan ibu dan bayinya. Maka untuk menggantinya terdapat beberapa pendapat yang mendapat yaitu mengkodok dan membayar fidyah tanpa mengkodok, mengkodok tanpa membayar fidyah. Dalam yang selanjutnya yaitu hukum puasa. Dalam perspektif fikih, hukum puasa itu adalah wajib, sunnah, makruh, dan haram. Yang pertama itu puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang wajib dilakukan karena jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Puasa yang termasuk wajib adalah puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qada, dan puasa kafar, dan puasa orang yang sedang menunaikan haji. Yang kedua yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah merupakan puasa yang wajib dikerjakan, yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan jika tidak mengerjakannya tidak mendapatkan dosa. Puasa yang termasuk sunnah adalah puasa Senin Kamis, puasa Asyura yaitu 10 Muharram, puasa Arafah, puasa Sya'ban, dan puasa Daud. Yang ketiga yaitu puasa makruh, yaitu puasa yang lebih baik tidak dilakukan seperti mengkhususkan puasa pada Jumat dan Sabtu. Semua tidak dapat dilakukan kecuali tujuan puasa kita adalah puasa ganti Ramadan, puasa kifar, dan puasa nazar. Yang keempat yaitu puasa haram. Puasa haram adalah puasa yang jika dikerjakan mendapat dosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Di antaranya yaitu puasa Idul Adha, puasa pada hari raya Idul Adha, puasa pada hari raya Idul Fitri, dan puasa terus menerus tanpa berhenti. Jika mengacu pada pembahasan sebelumnya, puasa yang dimasukkan dalam puasa Ramadan dimasukkan dalam Al-Baqarah ayat 183 dan 184 itu adalah puasa Ramadan, yaitu puasa yang dilaksanakan selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan dan sudah jelas bahwa hukumnya wajib, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah dalam kalimat tersebut Allah menggunakan istilah kutiba alaikum dalam ayat ini dengan makna mewajibkan atau memfardukan, sebagaimana juga Allah mewajibkan dalam ayat-ayat lain seperti kutiba alaikumul qisas Al-Baqarah 187, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut Al-Baqarah 180, kutiba alaikumul qital Al-Baqarah 216. Namun apabila hukum puasa tersebut memberatkan bagi sebagian orang, yaitu orang yang sakit dan sedang dalam perjalanan, maka diperbolehkan baginya tidak berpuasa dan wajib digantikan pada hal lain. Sedangkan bagi orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa, maka ia perlu membayar fidyah.
Hikmah berpuasa. Dengan diwajibkannya ibadah puasa, pasti terdapat hikmah yang dapat diambil bagi orang-orang yang menjalankannya. Berdasarkan kajian di atas, saya dapat menyimpulkan beberapa hikmah menjalankan ibadah puasa. Yang pertama yaitu menahan diri. As-siyam adalah bentuk jamak dari bentuk tunggalnya, yaitu as-saum. Secara bahasa diartikan sebagai menahan diri dan meninggalkan dari segala sesuatu. Sedangkan menurut istilah, menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Dalam definisi ini, puasa bukan hanya sekedar tidak makan atau tidak minum, tetapi ada unsur waktu yang jelas, yaitu siang hari terhitung sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Juga ada unsur niat, yaitu menyengaja untuk melakukan sesuatu dengan motivasi ibadah. Yang kedua yaitu segala sesuatu yang diwajibkan pasti mengandung kebaikan. Diwajibkannya puasa, bahkan bagi umat-umat sebelumnya, pasti memiliki kebaikan yang terkandung di dalamnya, baik aspek pengendalian diri, kesehatan fisik, maupun psikis. Adapun aspek-aspek pengendalian diri yang terkandung dalam ibadah puasa antara lain adalah yang pertama yaitu puasa untuk meredam amarah atau kesehatan emosional. Kedua, puasa untuk melatih kesabaran. Yang ketiga, yaitu puasa meningkatkan kecerdasan emosional. Yang keempat, yaitu puasa untuk membentuk kematangan diri atau konsistensi dalam kejujuran. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sri Astutik Zulianti mengungkapkan bahwa puasa memiliki manfaat yang sangat besar bagi kesehatan fisik dan psikis. Manfaat puasa bagi kesehatan fisik antara lain yaitu mencegah penyakit jantung, menambah sel darah putih, menghindari penyakit kanker, menghindari penyakit diabetes, mengurangi kecanduan merokok. Sedangkan manfaat bagi kesehatan psikis antara lain meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memupuk kepedulian sosial, meredam amarah, meningkatkan kecerdasan, menjadi orang yang bertakwa. Yang ketiga yaitu menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana kewajiban puasa juga dibebankan kepada umat-umat terdahulu agar mereka bertakwa, maka kewajiban tersebut juga dibebankan kepada kita. Maka kita perlu bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban tersebut agar menjadi lebih sempurna daripada umat-umat sebelumnya. Dan kewajiban tersebut dimaksudkan agar manusia dapat bertakwa dan terhindar dari segala macam sanksi dan dampak buruk baik duniawi maupun ukhrawi. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat penuturan kata dan penyampaian yang kurang berkenan. Saya menyadari bahwa dalam makalah maupun presentasi yang saya sampaikan ini masih terdapat banyak kekurangan. Tapi saya berharap semoga dengan adanya makalah dan presentasi dari saya ini dapat menambah pengetahuan teman-teman semua. Saya mengharapkan apabila terdapat kritik dan saran, mohon diajukan agar kedepannya saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.